Halo Sobat Ngerti Pajak.id, kita bertemu kembali dalam video kali ini untuk pembahasan harta bergerak ya. Jadi pengisian SPT tahunan BPH orang pribadi lampiran 1 bagian A harta, nomor 4 harta bergerak. Ya, jadi untuk pengisian lampiran 1 bagian harta, yaitu harta bergerak ini, kita harus masuk ke Kortek, kemudian SPT ya, kemudian nanti ada tombol edit SPT. Kalau seandainya sebelumnya kita tutup untuk pengisian SPT yang belum selesai. Untuk mengecek daftar harta, kita terlebih dulu masuk ke induk ya. Masuk induk, kita lihat bagian I ya. Bagian I di sini ada harta pada akhir tahun. Di sini disuruh untuk mengisi lampiran 1 bagian A ya. Di sini sebelumnya sudah ada harta sejumlah 95 juta. Selanjutnya kita akan mengisi harta bergerak ya. Di lampiran 1 kita kembali ke bagian awal, kita scroll ke atas ya. Kemudian kita pindah ke L1 atau lampiran 1. Kita lampiran 1, kita scroll ke bawah ya, di bagian harta bergerak nomor 4 ya teman-teman. Nomor 4 harta bergerak. Nah, di sini masih kosong karena belum ada pengisian, atau tahun sebelumnya juga belum ada harta yang diinput ya. Jadi kita untuk menambahkan, kita perlu klik tombol tambah ini di bagian atas ya, di bawah tulisan harta bergerak kita klik. Nah, di sini kita bisa mengisikan harta yang akan kita masukkan ke SPT. Untuk kode ini kita tidak perlu isi, nanti otomatis terisi pada saat kita mengisi tipe hartanya. Jadi untuk tipe harta di sini ada drop down ke bawah, kita tinggal klik ya. Di sini ada pilihannya. Hartanya berupa apa sepeda atau sepeda motor atau mobil penumpang atau bis atau kendaraan angkutan lain. Di sini selanjutnya kita scroll ke bawah ya untuk melihat daftar harta lainnya. Kemudian kendaraan khusus, kereta, pesawat terbang, kapal, mesin, kita scroll lagi. Gerobak, kapal pesiar, harta bergerak lainnya. Nah, kalau misalnya ada harta bergerak tapi selain dari harta yang tadi sudah disebutkan, kita masuk ke harta bergerak lainnya ya. Jadi kalau kita kelompokkan ke harta bergerak lainnya. Baik, pada kesempatan ini kita misalkan contohkan sepeda motor ya teman-teman. Kita pilih sepeda motor. Kemudian mereknya kita isi, di sini ada merek atau model, kita isi misalkan Honda ya. Kemudian nomor polisi atau registrasi, kita masukkan nomor polisi sepeda motor tersebut. Diisikan. Berarti kan kalau kita sudah punya daftar datanya tinggal ngopi atau tinggal mencontoh ya. Selanjutnya kepemilikan. Kepemilikan ini ada pilihan di sini. Kita tinggal pilih apakah atas nama pihak lain atau atas nama sendiri. Nah, misalkan atas nama sendiri. Kalau atas nama sendiri sini otomatis NIK-nya udah muncul ya, karena sistem ini sudah merekam atau mengidentifikasi untuk NIK dan nama pemiliknya. Kemudian selanjutnya berarti tinggal mengisi tahun perolehan, kapan sepeda motor tersebut dibeli ya, tahun perolehannya atau pembelian awalnya, misalkan 2024. Selanjutnya harga belinya berapa, harga perolehan di sini ya. Harga perolehan berarti diisi dengan harga belinya, misalkan 32 juta. Kemudian nilai saat ini kan tahun 2024 ya, sekarang udah 2026, berarti kan SPT 2025, berarti nilai saat ini adalah nilai akhir tahun di 2025, berarti tanggal 31 Desember 2025. Perkiraannya berapa? Misalkan perkiraannya adalah 25 juta harga jualnya. Jadi kita isikan 25 juta. Untuk keterangan ini tidak perlu diisi karena ini adalah untuk pengungkapan sukarela PPS ya, program PPS. Jadi program PPS adalah tahun sebelum tahun 2024. Sementara harta diperoleh tahun 2024, sehingga ini tidak perlu diisi. Selanjutnya kita simpan.
begitu kita simpan, nanti di sini ada daftar harta yang sudah kita isi. Nah, ini tadi kan kita sudah ngisi satu ya, sepeda motor Margonda atas nama sendiri, dan di sini nilainya juga sudah muncul 25 juta. Nah, kita cek ke bagian depan ya, kita cek bagian depan, kita ke atas, bagian atas, kemudian kita scroll ke atas ya sampai atas, kemudian kita pilih induk. Nah, kemudian setelah masuk ke induk, pilih ke bawah nih, kita scroll ke bawah sampai ke I, pernyataan taksi lainnya di bagian nomor 14. Harta pada akhir tahun udah naik ya, jadi 127 juta. Tadi harta sebelumnya di bawah 127 juta ya. Ini setelah ada penambahan harta, hartanya naik. Baik, misalkan kita ada penambahan harta atas nama orang lain, bagaimana mengisinya? Jadi kita masuk ke lampiran 1, kemudian kita scroll ke bawah, bagian harta bergerak ya, kemudian kita klik tambah. Nah, di sini kemudian ada isian yang harus kita isi. Misalkan tipenya sepeda motor ya, di sini kan ada pilihan tadi, ada sepeda motor, ada mobil dan sebagainya. Kemudian kodenya otomatis terisi. Merek model misalnya kita isi Yamaha ya. Terus kemudian nomor polisinya kita juga isikan. Kemudian kepemilikan di sini atas nama orang lain ya, kita isi. Nah, kita isi nick. Nah, kalau nicknya ini sudah terdaftar di Kortek, maka nama pemilik otomatis muncul ya. Tapi kalau misalkan nama pemiliknya ini tidak terdaftar di Kortek atau terdaftar di Kortek, maka nama pemilik ini tidak muncul ya. Jadi kalau nomor NPWP atau nicknya belum terdaftar di Kortek, belum aktivasi, maka di sini nama pemiliknya tidak muncul otomatis, sehingga perlu kita isi manual. Selanjutnya tahun perolehan. Tahun perolehan misalnya 2022 ya. Kemudian harga perolehan 32 juta ya, harga NWAC misalnya. Kemudian nilai pada tanggal 31 Desember misalnya 25 juta. Kita kemudian keterangan tidak perlu kita isi ya, karena tahun 2022 setelah masa PPS. Kita simpan tadi ya, kita simpan, maka akan tersimpan di daftar harta bergerak. Ini sudah ada 2 ya. Kita klik ke kanan, ini jumlahnya udah 50 juta. Sehingga kalau misalkan kita mau lihat ke depan lagi, kita bagian induk, kita scroll ke atas ya, paling ke atas, kita pindah ke induk. Selanjutnya kita scroll ke harta bagian I, pernyataan taksi lainnya. Ini nilai hartanya sudah nambah jadi 159, jadi 32 juta. Bukan ya, 25 tambah tadi berapa ya, awal ditambah dengan tadi penambahan data yang sudah kita isi ya. Jadi nilai totalnya di sini 159, sudah ada penambahan harta dari yang kita isi. Demikian untuk pengisian harta tidak bergerak, harta bergerak, mohon maaf. Untuk video selanjutnya akan kita bahas untuk pengisian harta tidak bergerak. Untuk lampiran 1, harta tidak bergerak. Terima kasih telah belajar bersama dengan ngertipajak.id.